Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Arjun Teknologi. Di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang program C++ menggunakan kode blocks. Di sini saya menggunakan kode blocks versi 17.12. Sebelumnya, saya membuat tutorial ini bukan karena saya jago C++ atau ahli di bidang C++, tapi karena memang saya sedang belajar C++, jadi agar lebih memahaminya, saya mencoba untuk berbagi ke teman-teman gitu. Langsung saja, ini tampilan ketika kita membuka C++, tampilan awalnya seperti ini. Namun untuk membuat project baru, teman-teman bisa klik file, lalu new, kita pilih project. Di sini ada beberapa pilihan kategori. Kita pilih saja console application. Lalu go. Di sini ada pilihan bahasa C dan C++. Karena kita ingin belajar C++, maka kita pilih bahasa C++. Oke, langsung next saja. Di sini judul project kita beri nama latihan 1. Next. Terus ini ada pilihan compilernya. Ini langsung diklik finish saja. Loh, kok gak ada? Jadi project kita itu ada di sini teman-teman. Jadi jangan bingung kalau tampilan awalnya kosong karena kita harus buka dari sini. Nah, gini. Sebenarnya ini program Hello World yang otomatis ada ketika kita membuat file project baru di C++, di kode blocks. Kita coba klik build and run. Sebelumnya, untuk menjalankan project, kita harus running dulu program yang telah kita buat karena programnya sudah ada dari kode blocks-nya, tinggal kita run. Tapi sebelum kita run, harusnya kita build dulu. Karena kalau nggak kita build, bahasa ini nggak akan terjemah ke bahasa komputer. Kita build. Ini proses building. Sudah selesai. Habis itu kita running. Muncul hello world. Cuma kalau kita tekan build terus running itu rada ribet ya teman-teman. Maka agar mempermudah kita klik aja build and running. Nanti otomatis program yang telah dibuat kita build dan running gitu. Semuanya sebagai contoh saya ganti tulisannya di sini dari hello world menjadi halo dunia. Kalau tadi kita memakai build lalu kita tekan running, kali ini kita tekan build and run. Langsung saja. Ini rada lama. Nah, ini munculnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita membuat project baru, otomatis di file source main.cpp ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan hello world di C++. Kita ubah sedikit lah ya. Coba-coba memunculkan tulisan di C++. Untuk memunculkan tulisan kita pakai fungsi
cout. Untuk memunculkan tulisan. Oke, saya besarkan tampilan kode blok saya. Jadi cout ini fungsinya untuk memunculkan tulisan. Tulisan seperti apa? Semua jenis tulisan, semua jenis output sih. Jadi semuanya cout X. Oke, kita coba run. Ternyata error. Jadi di sini ada tulisan error nih teman-teman. Error X was not declaration in this scope. Jadi artinya tuh variabel X ini belum dideklarasikan. Jadi X ini adalah variabel teman-teman. Kan sebelumnya belum dideklarasikan nih. Jadi kita harus deklarasikan dulu variabel X ini. Teman-teman bisa tuliskan di sini. Semuanya mau memasukkan X itu tulisan, maka kita tulis string. Karena tulisan itu termasuk tipe data string gitu. String X sama dengan tanda petik 2 hai. Jangan lupa titik koma. Jadi ini string ini jenis variabelnya, jenis variabel string. Lalu X ini nama variabel. Lalu sama dengan hai. Hai ini adalah nilai variabel X. Untuk penulisan variabel X, karena bertipe data string, maka kita pakai tanda petik 2 seperti ini. Kita juga bisa menambahkan lagi sebagai contoh, kita mau menambahkan variabel integer. Karena integer int, kita tulis int. Lalu nama variabelnya sebagai contoh, nama variabelnya y. Lalu kita beri nilai y 1. Karena tipe data integer itu angka, jadi kita langsung beri nilainya. Seperti contoh, saya beri nilai 1. Lalu kita masukkan variabel ini ke dalam sini ya. Kita coba untuk memunculkan variabel y. Berarti kita tulis cout lalu y. Coba kita build and run. Hasilnya seperti ini. Jadi cout hello dunia. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Terus cout X. Jadi kalau dibahasakan seperti bahasa manusia itu keluarkan atau print nilai X. Karena nilai X adalah hai, maka yang tercetak di dalam program adalah hai. Lalu di sini tertulis cout y, atau dalam bahasa manusia itu print y. Karena nilai y di waktu kita mendeklarasikan variabel adalah 1, maka di sini keluarannya adalah 1. Oke, saya close. Ada pertanyaan nanti. Bagaimana kalau baris ke-6 itu dihapus, Bang? Jadi int y sama dengan 1 dihapus. Bisa nggak sih di run? Hasilnya nggak bisa.
Karena ketika kita menghapus baris ke-6 itu kan variabel Y. Jadi variabel Y tidak terdeklarasi, jadi error. Untuk mencegah error di karena variabel Y tidak ada, maka kita harus mendeklarasikan variabel Y. Sebagai contoh, untuk variabel Y kita deklarasikan sebagai integer, int. Int Y sama dengan 10. Seperti ini. Jangan lupa di build and run. Oke. Bagaimana Bang kalau nilai int nilai y-nya diganti dengan nilai 30? Apakah akan berubah? Kita coba run ya. Ternyata nilai y-nya masih 10. Kenapa ayo? Karena tadi yang kita klik itu tombol run. Jadi program ini belum kita build. Solusinya agar program yang nanti muncul sesuai dengan program yang sekarang atau yang paling update, maka kita harus mengklik build dan run. Biar lebih mudah, kita klik tombol ini aja ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah bisa memunculkan variabel. Kita bisa memunculkan variabel, bisa memunculkan tulisan. Untuk memunculkan tulisan bisa seperti ini formatnya, cout, lalu jenis tulisannya, lalu kasih handle. Handle di sini end line atau akhir dari baris, terus kita kasih enter. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya memang niatkan ini untuk berbagi kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.